Salam jumpa lagi bersama saya Joe di channel BUD Nagekeo. Kali ini kita akan membahas tentang LPJ ganti uang persediaan SKPD dengan subunit perangkat daerah pada SIPD RI. Pembahasan kali ini dibagi dalam dua part. Yang pertama LPJ GU BPP tunggal. Kemudian yang kedua kita akan membahas LPJ GU campuran. Dalam siklus tentang LPJ GU tunggal sebagai berikut. Kita akan membuat LPJ dari bendahara pola pembantu di subunit. Kemudian LPJ yang sama dibuat sampai dengan tahapan validasi. Terus dibuat lagi LPJ perangkat daerah oleh bendahara pengeluaran pembantu. Tapi di sini tidak ada TBP di BP itu sendiri. Kemudian tahapan ini dibuat sampai dengan validasi PA, diikuti lagi dengan SPP, SPM, dan juga SP2DGU sampai di tahapan pada kuasa BUD, diakhiri dengan pelimpahan GU kepada bendahara pengeluaran pembantu. Ini yang dimaksudkan dengan LPJ GU BPP tunggal. Oke, pembuatan LPJ subunit bendahara pengeluaran pembantu kita login ya dengan user login BPP. Kita sudah masuk ke dashboard dari bendahara pengeluaran pembantu, menunggu semua menunya ready ya. Kemudian kita ke menu pengeluaran, selanjutnya LPJ, pilih pada UPGU. Next kita pilih pada pembuatan. Ya, ini dashboard dari LPJ. Kita langsung tambah LPJ ya. Untuk UPGU kita klik. Ya, dari pop up LPJ ini kita insert dengan tanggal pada field tanggal. Kemudian kita akan menyiapkan BKU manual yang di dalamnya kita sudah insert kembali ya nomor-nomor TBP yang sudah dibuat. Kemudian diinventarisir ke dalam BKU manual pada kolom TBP, nomor TBP SIPD. Ya, di sini kita melihat ya nomor-nomor apa saja yang sudah ada di dalam BKU manual. Kemudian kita tinggal checklist pada nomor yang dimaksud. Ya, kita kalau dilihat sepintas ini seperti pekerjaan yang dibuat double ya. Jadi sebenarnya maksud kita agar TBP yang kita buat di SIPD itu sinkron dengan BKU manual. Selain itu di sini kita menjaga kemungkinan misalnya error sistem di mana TBP semua subunit termasuk yang bukan subunit kita itu tercampur dalam satu dashboard. Sehingga kita tidak bisa mengidentifikasi TBP yang punya kita dengan yang punya subunit lain. Sekali lagi kami rekomendasikan bahwa kita perlu menggunakan BKU manual untuk menginventarisir dan juga mengidentifikasi secara spesifik TBP yang memang harus di LPJ-kan pada periode berkenan.
Ya, proses tagging mendekati selesai. Ini tinggal beberapa TBP lagi. Ya, pada intinya kami menginformasikan bahwa kurang lebih prosesnya seperti ini. BKU manual menjadi kunci untuk keberhasilan kita melakukan tagging TBP yang tepat dan benar sesuai dengan kebutuhan dan juga timing pemberlakuan LPJ. Ya, selain BKU manual, rekonsiliasi kas perangkat daerah juga menjadi dokumen pendukung yang sangat penting. Di sini kita bisa melihat jumlah TBP yang diterbitkan, kemudian kita sandingkan dengan jumlah LPJ yang akan kita laksanakan. Jadi jumlah TBP yang kita keluarkan itu menjadi kunci, menjadi bagian dari pengesahan LPJ. Kemudian kita akan memantau berapa jumlah yang keluar. Kemudian untuk informasi LPJ fungsional maupun administratif belum bisa kita lakukan preview di sini karena sistemnya belum siap. Tapi kita yakin sepenuhnya bahwa pada proses awal ini nanti dia akan record semua TBP yang sudah kita buat menjadi sebuah pengesahan LPJ dan juga SPJ fungsional maupun administratif. Ya, selama proses tagging ataupun setelah tagging kita bisa menggunakan sidebar ini, geser ke kanan untuk melihat keterangan secara lengkap dari TBP yang kita tagging satu persatu tadi. Ya, selain dari BKU kita juga bisa pantau di sini. Ya, di sini kita bisa mengidentifikasi mana SPD yang ada di subunit kita ataupun mungkin ada TBP dari subunit lain yang nyasar ke sini ya. Jadi kita bisa identifikasi, cross check lagi satu persatu, masih ada waktu. Jadi tidak ada salahnya kita meng-cross check kebenaran dari TBP yang sudah kita buat. Terutama ini ya peruntukannya, nilainya, tanggal penerbitan. Ini kita bisa cross check satu persatu. Di pekerjaan ini tidak perlu buru-buru. Yang paling inti bahwa kita bisa melakukan tagging dengan benar sehingga jumlahnya itu menjadi jumlah LPJ yang berdampak langsung pada jumlah SPP, SPM dan juga SP2DGU. Jika pada proses pencekkingan ini masih terdapat kesalahan, kita bisa unchecklist kembali TBP-TBP yang memang belum waktunya untuk di LPJ-kan. Ya, selain kita checklist satu-satu, ada cara tercepat jika kita yakin bahwa semua TBP ini memang sudah di set untuk diproses ke LPJ. Ya, berarti kita checklistnya satu di atas di tombol TBP sehingga semuanya ikut terchecklist. Tapi ya lagi-lagi ini di subunit ya, bukan di perangkat daerah, jadi kami tidak merekomendasikan untuk menggunakan checklist satu kali. Ya, step berikutnya jika diyakini bahwa sudah benar, kita tinggal klik tombol tambah sekarang ya untuk menambahkan TBP menjadi atau masuk ke dalam dokumen LPJ. Ya, ini memang karena dokumennya banyak jadi agak lama ya. LPJ berhasil dibuat, ini statusnya masih draft. Jika kita geser sidebar ke kanan di tombol aksi, nanti kita bisa cetak LPJ ini masih dalam bentuk draft. Tentunya kita bisa melihat semacam pengesahan LPJ listingnya ya per kode rekening, sub kegiatan dan juga sub rincian objek belanja ada di sini. Ya, klik aksi lalu next kita cetak. Ya, telah tampil listing dari pengesahan LPJ ini. Di bawahnya ada nama bendahara pengeluar pembantu, artinya ini LPJ dari BPP. Ya, di sini lengkap ya per kegiatan sub kegiatan. Jadi ini sebagai kendali. Ya, di sini nomor LPJ-nya sudah ada, hanya statusnya memang masih draft. Kemudian ada jumlah UP, jumlah LPJ-nya, kemudian ada sisa ya. Jadi ini nanti jumlah SPJ ada di tengah atau LPJ-nya ada di tengah. Ini yang nanti akan jadi
nilai SPP, SPM, dan juga SP2D. Dari jumlah ini kita bisa cross check kembali ya dengan BKU manual kita, mungkin dijumlahkan semua TBP bruto ataupun kita bisa cocokkan dengan dokumen rekonsiliasi kas dari jumlah TBP yang ada, ini sudah sesuai atau tidak dengan jumlah yang di LPJ kan. Ya, step terakhir di BPP kita menyimpan LPJ ini ya, pengesahan LPJ ini sebagai dokumen kunci pelaksanaan LPJ di BPP. Jadi kita menyimpan pengesahan ini kemudian untuk diproses lebih lanjut. Ya, tahap selanjutnya kita login dengan user login PPK subunit perangkat daerah. Ini sebenarnya PPK subunit kita login kalau misalnya tidak ada di dashboard dari PPK subunit, artinya kita login dengan PPK perangkat daerah. Ini opsional. Jadi terkadang di PPK subunit muncul, kadang tidak. Ini kita ke pengeluaran lalu pilih LPJ verifikasi ya, LPJ GU verifikasi. Kemudian kita akan pilih di sini di dashboard. Ada beberapa tab yang memang kosong. Jadi ini kalau kita langsung lihat di tab-tab ini memang tidak ada datanya. Kenapa? Karena di atas masih tampil di pilihan ini masih di bendahara pengeluaran. Jadi kita ganti set pilihan menjadi bendahara pengeluaran pembantu ya. Di field pilihan ini ya, opsi asal dari LPJ. Ini kita checklist atau kita pilih di BPP. Selanjutnya kita geser sidebar ke kanan, ya jumlah LPJ-nya masih benar ya, tepat. Di sini kita di tombol aksi pilih verifikasi. Ya, pada pop-up ini kita isi dengan atau insert dengan tanggal verifikasi. Kemudian kita pilih verifikasi sekarang. Checklist di tombol setuju. Ya, proses verifikasi sedang berjalan. Ya, sudah diverifikasi, statusnya berubah menjadi diverifikasi. Ya, kita geser ke sidebar ya. Kita bisa mencetak LPJ ini ya. Di sini juga ada batalkan verifikasi jika masih ada keraguan ya, bisa membatalkan verifikasi LPJ. Tapi jika sudah benar, kita juga bisa membuat print out atau preview LPJ dari tahapan ini. Cuman kita perhatikan bahwa tidak ada perbedaan antara draft dengan yang sudah diverifikasi selain statusnya pada sistem. Jadi ya kita bisa menyimpan atau bahkan bisa mengabaikannya saja. Ya, jadi ini tahapan verifikasi LPJ pada PPK. Ya, step berikutnya kita masuk ke validasi LPJ dari user login kuasa pengguna anggaran. Jadi karena ini LPJ dari BPP, maka yang melakukan validasi LPJ itu kuasa pengguna anggarannya dulu. Karena validasinya nanti 2 kali ya, nanti di PA juga. Tapi untuk tahap awal ini memang proses validasi LPJ BPP itu terjadi oleh oleh kuasa pengguna anggaran. Ya, di sini dari menu pengeluaran kita ke LPJ, pilih UPGU lalu validasi ya. Di sini validasi akan tampil ya dashboard bersama tab dari LPJ. Di sini isinya LPJ semua ya. Ya, ini LPJ yang sudah dibuat dan sudah diverifikasi, statusnya di sini verifikasi ya. Di tombol aksi kita pilih pada validasi. Di sini juga kita isi dengan atau insert dengan tanggal validasi lalu kita pilih validasi sekarang. Ya, proses validasi sudah berhasil di KPA. Ya, kita bisa geser sidebar ke kanan untuk memperhatikan progres status terkini ya. Ya, pada tahapan ini juga ada batalkan validasi jika memang perlu dibatalkan. Jika tidak, kita bisa melanjutkan ke tahapan selanjutnya di bendahara pengeluaran. Ya, kita login ke user login bendahara pengeluaran perangkat daerah untuk
membuat LPJ. Ya, ini kita buat LPJ lagi karena LPJ sebelumnya ada di subunit, yaitu oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu sampai dengan KPA. Di sini seperti biasa, seperti pembuatan LPJ pada umumnya dari Bendahara Pengeluaran. Dari pengeluaran kita pilih LPJ, UPGU, lalu pembuatan. Ya, kita masuk di tab dari pembuatan LPJ. Di sini ada data LPJ. Kita tambahkan saja, nanti akan tampil ya. Ini yang paling pertama ini itu di tab data TBP, artinya TBP Bendahara Pengeluaran. Tapi di sini kan belum saatnya Bendahara Pengeluaran melakukan LPJ atas TBP-nya. Jadi kita geser ke tab data LPJ Pelimpahan UP atau GU ya. Jadi ini yang tab sebelah kanannya untuk memilih LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu yang sudah divalidasi sampai dengan tahapan di KPA. Ya. Jadi karena ini sesuai dengan tema kita kali ini tentang LPJ tunggal. Jadi kita hanya memilih di Bendahara Pengeluaran di LPJ subunit. Dan di sini kita isi dengan tanggal LPJ di BP tentunya sama ataupun lebih kemudian ya. Next kita checklist di nomor LPJ ya, nomor LPJ. Kemudian kita pilih tambah sekarang ya. Jadi ini kita sudah isi LPJ BP dengan LPJ BPP yang sudah disahkan. Jadi kita bisa di data LPJ ini kita bisa geser ke kanan, statusnya jelas ya, belum diverifikasi dan juga belum divalidasi. Kemudian kalau kita mau lihat dari tombol aksi mau cetak ya, ini juga pengesahannya juga sama dengan di BPP, karena memang kali ini kita bahas tentang LPJ yang sifatnya tunggal tadi ya, bukan campuran. Jadi memang ini satu saja. Nah, jadi ini bukan campuran, ini satu ya, tunggal. Jadi saya pikir untuk data pengesahan LPJ-nya tidak perlu dicetak atau di print out. Ya, next kita lanjut dengan user login dari PPK SKPD untuk melakukan verifikasi terhadap LPJ Bendahara Pengeluaran. Di sini di pengeluaran kita pilih pada LPJ UPGU, pilih verifikasi. Di sini langsung tampil ya data LPJ dari Bendahara Pengeluaran. Ya, di sini kalau kita ganti ya ke LPJ Bendahara Pengeluaran pembantu, tentunya tidak muncul karena memang sudah diverifikasi sebelumnya. Jadi yang mau kita verifikasi sekarang itu sudah jadi LPJ Bendahara Pengeluaran. Next di tombol aksi kita pilih verifikasi ya. Kita klik verifikasi. Di pop up-nya kita insert dengan tanggal verifikasi. Kita pilih disetujui dan sudah default, lalu kita pilih pada verifikasi sekarang. Ya, status dari LPJ ini ya berubah menjadi diverifikasi ya. Oke. Jadi tahapan di PPK perangkat daerah sudah selesai, kita lanjut ke step berikutnya. Ya, step selanjutnya adalah validasi LPJ. Ini kita login dengan user login Bendahara pengguna anggaran ya. Ini pengguna anggaran dari menu pengeluaran, kemudian kita pilih ke LPJ, UPGU, kemudian validasi. Ya, tampil tab ini ya, tab dari LPJ, kita pilih di data LPJ di verifikasi, sehingga di tombol aksi kita pilih validasi. Ya, kita insert tanggal validasinya ya di pop up, kemudian kita pilih pada validasi sekarang atau setujui sekarang ya. Ya, jadi status LPJ di level perangkat daerah ya oleh BP sampai dengan PA sudah selesai. Kita ke tahap selanjutnya. Ya, selanjutnya kita login dengan user login Bendahara Pengeluaran, karena hanya Bendahara Pengeluaran dan juga PA yang membuat dokumen UP dan juga GU. Sehingga selanjutnya kita ke menu pengeluaran, kemudian ke SPP, selanjutnya pilih pembuatan ya, pembuatan SPP, kita pilih pada GU. Ya.
Kita klik, ya kita sudah masuk di dashboard dari SPPGU. Kita tambah surat permintaan pembayaran. Ya, di sini kita isi, insert dengan tanggal SPP pada field yang disiapkan ini. Ya, boleh sama ya, tanggal LPJ dengan tanggal SPP-nya. Ya, di sini kita isi dengan uraian peruntukan dari SPP ini, misalnya pembayaran ganti uang persediaan pertama pada Sekretariat Daerah Kabupaten Nagekeo. Ya, setelah uraian pembayaran ya atau uraian SPP ini kita buat, kita geser ya, atau kita scroll. Ini kita memilih LPJ yang sudah divalidasi sampai dengan level PA ya. Jadi ini kita perhatikan jumlah LPJ-nya ini yang menjadi jumlah SPP. Kemudian kita pilih ini ya. Akhirnya untuk memilih LPJ ini, LPJ yang sudah divalidasi ini. Ya. Ya, next kita tambah GU sekarang. Ya. LPJ tadi sudah berhasil di tagging ke SPP dan SPP ini masih bersifat draft. Jadi kita bisa geser sidebar ke kanan ya. Di tombol aksi kita juga bisa melakukan preview terhadap SPP yang sudah kita buat. Di sini kita pilih cetak ya. Kita pilih cetak sehingga tampil ya nomor SPP-nya ya. Statusnya masih draft. Ya, di sini ada nama, keterangan perangkat daerah ya, pejabat. Kemudian di sini juga ada keterangan lain, ada NPWP. Ya, untuk perangkat daerah terkadang ini nama bank, kemudian nomor rekening dan lain-lain kadang-kadang tidak muncul ya. Karena mungkin ada beberapa faktor ya, error sistem, tapi ya di sini kita bisa skip saja, kita bisa teruskan saja ya. Karena nanti akan tampil lagi di SPM. Oke, di listing dari SPP sendiri terdiri atas pengesahan LPJ tadi. Jadi ini ya. Ini pengesahan LPJ, selain tampil di LPJ itu sendiri ada juga di listing dari SPP. Ya, di dalamnya ada nama-nama pejabat penandatangan termasuk salah satunya itu bendahara pengeluaran. Ya, struktur atau tampilan dari SPP GU ya seperti ini ya. Ya, untuk step selanjutnya kita login dengan user login PPK perangkat daerah tentunya. Selanjutnya kita akan melakukan verifikasi terhadap SPP GU yang sudah dibuat oleh bendahara pengeluaran. Ya, di dashboard ini tampil listing dari SPP yang perlu atau yang harus diverifikasi. Ini di GU ya, kita di aksi kita pilih verifikasi, insert tanggal verifikasi, lalu kita pilih verifikasi sekarang. Oke, SPP GU ini sudah berhasil diverifikasi oleh PPK. Ya, pada tahapan ini kita bisa melakukan preview atau print out ataupun cetak SPP, karena pada tahapan verifikasi ini baru pada nomor SPP itu dicantumkan nomor SPP, karena sebelumnya draft ya. Ya. Di nomor SPP sudah ada. Kemudian kita masih memperhatikan listing dari LPJ atau pengesahan LPJ tadi yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari SPP GU bendahara pengeluaran. Oke, ini kita bisa cetak sekarang ya. Kita simpan dengan komposisi margin page yang diatur ya, terutama scale-nya diatur agar penanda tangan dan juga dokumen yang ditandatangani ada pada satu page yang sama. Ya, kita bisa menyimpan SPP ini jika mau di print out dari format PDF, tapi kita juga bisa langsung melakukan print ya atau pencetakan SPP ini. Tinggal memilih jenis printer yang digunakan lalu pilih cetak. Ya, step selanjutnya masih dari user login PPK, kita di SPM pilih pembuatan. Selanjutnya kita pilih pada GU ya. Nah, di sini tampil
listing dari LPJ yang sudah diverifikasi. Kemudian kita geser sidebar ke kanan. Di sini sebenarnya SPM sudah di generate ya, sehingga tidak perlu dibuat lagi. Pekerjaan kita hanya tinggal mencetak SPM saja. Jadi di step ini kita cetak SPM dan juga cetak pernyataan verifikasi SPP atau cetak pernyataan SPM. Sama ya untuk fungsinya. Oke. Untuk nomor rekening, nama bank ya, yang tadi tidak tampil di SPP, di SPM sudah tampil. Jadi ini sudah cukup lengkap data yang dimintakan pada SPP, yang tidak ada sudah tampil di sini. Oke, selanjutnya kita simpan SPM ini dengan margin atau scale yang diatur. Kemudian kita rename ya, nama SPM ini kita simpan. Selanjutnya kita perhatikan di SPM ini tidak seperti sistem informasi lain yang masih ada listing dari pengesahan. Jadi kita di sini SPM benar-benar hanya angka pada SPM saja ya. Ya. Selanjutnya dari tab atau dashboard yang sama di SPM, di tombol aksi kita pilih cetak pernyataan SPM atau pernyataan verifikasi PPK ya. Jadi di sini kita cetak, ini sudah di generate otomatis, tinggal kita menyimpan print out dari pernyataan verifikasi PPK ini. Ya, jadi kita atur margin, scale-nya, lalu kita simpan. Ya, kita masuk di step terakhir dari SPM ini, yakni persetujuan SPM dari user login pengguna anggaran. Ya, di sini di pengeluaran kita pilih pada SPM. Ya, selanjutnya kita pilih pembuatan ya. Ini kita pilih untuk masuk ke dashboard dari SPM dari user login PA. Ya, kita pilih GU, kemudian kita geser ya sidebar ke kanan. Di sini kita di tombol aksi kita pilih persetujuan. Jadi tidak ada bedanya dengan SPM yang lain ya. Ya, kita setujui sekarang. Ya, kemudian kita kembali mencari listing dari GU ini yang sudah disetujui. Ini kita ke kanan ya. Kita di tombol aksi kita klik untuk melakukan cetak SPTJM SPM GU. Ya. Jadi ini sebenarnya ini pernyataan verifikasi ya. Kita kembali back. Ya, kemudian kita kembali memilih GU, kemudian kita geser ya sidebar ke kanannya. Kita pilih pada cetak. Kemudian selanjutnya SPTJM GU. Ya. Kita pilih cetak sekarang. Kemudian tidak lupa untuk mengatur margin dan juga scale seperti biasa agar cetakannya menjadi lebih rapi, ada pada satu page bersama dengan penanda tangannya seperti biasa. Baiklah mitra bendaharawan dimanapun berada, SPTJM-GU PA ini menjadi sajian terakhir kita pada tutorial kali ini. Saya Joe dan bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa di part 2, yaitu tentang LPJ-GU campuran, bendahara pengeluaran pembantu dan juga bendahara pengeluaran. Adios.